Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review pergerakan daripada XAU/USD, seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat di chart, dan ini saya mau sampaikan ya, karena ada terjadi kenaikan yang cukup signifikan hari ini ya tentunya. Dan ini saya mulai di time frame weekly. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan ya di analisa sebelumnya di beberapa bulan yang lalu. Dan di sini saya akan mengingatkan lagi. Anda bisa lihat ini saya masuk di time frame weekly ya, dimana pergerakan di time frame weekly secara struktur memang kecenderungannya adalah bullish. Tapi tidak semata-mata kita melihatnya secara seperti itu ya. Tentunya setelah pergerakan impulsif yang sangat kuat ya di posisi ini, Anda bisa lihat ya. Ini adalah pergerakan impulsif dan ini adalah pergerakan korektif, dan saat ini melanjutkan pergerakan impulsif kembali. Artinya kalau kita gambarkan ini pergerakan impulsif, oke, seperti ini ya. Ini korektif dan ini impulsif. Oke. Itu gambarannya ya. Dan di pergerakan korektif itu membentuk wave ABC seperti ini. Ini adalah wave A, ini wave B, oke, dan ini adalah wave C. Ya, ini posisinya. Dan ini juga sudah pernah saya sampaikan ya mengenai posisi saat ini. Dan setelah membentuk wave ABC, saat ini bergerak pergerakan impulsif kembali. Artinya akan membentuk 5 wave ya, wave A, B, C, wave 1, 2, 3, 4, 5. Kecenderungannya akan lebih tinggi lagi kenaikannya. Oke, ini saya bahas secara weekly ya, untuk melihat pergerakan di kacamata yang lebih jauh. Oke, ini saya akan hapus. Dan saat ini pergerakan membentuk potensi wave 1, 2, 3, 4, 5. Seperti apa gambarannya? Seperti ini. Dan dari posisi titik terendah terakhir di 1616 ya, poin 51, ini membentuk wave 1, ini wave kedua, dan ini menuju wave ketiga. Pastinya akan lebih tinggi daripada wave 1. Baru ada koreksi wave keempat, baru menuju wave kelima. Ini gambarannya ya. Oke, itu gambarannya ya. Jadi ada 5 wave yang perlu kita perhatikan. Dan apakah tadi saya katakan ketika pergerakan membentuk wave ketiga, ini kan wave ketiga ya, dari wave correction impulsif ya, dan ini menuju wave ketiga. Biasanya wave ketiga itu pergerakannya akan lebih tinggi. Oke ya, artinya kalau kita tarik garis dari posisi terendah seperti ini, wave 1 kita ukur sebesaran antara $344 per troy ounce. Kita ukur wave ketiga minimal ya akan bergerak naik dengan target tertingginya di 2149.77. Itu gambarannya dari posisi kalau kita melihat wave 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini menjadikan area tertingginya ya, atau targetnya sampai di kisaran $2.149.77 per troy ounce. Bahkan bisa lebih tinggi ya, karena wave ketiga itu yang saya tahu itu dorongan impulsifnya lebih besar dibandingkan wave pertama. Oke, itu gambarannya ya secara kasat mata. Jadi artinya posisi kecenderungan XAU/USD ini sampai dengan posisi akhir tahun 2023 menurut gambaran saya masih memiliki potensi strong buyer atau memiliki pergerakan impulsif yang sangat kuat. Oke, ini dulu ya yang perlu kita lihat. Yang kedua, Anda bisa lihat memang di sini sudah ada pembentukan. Sebelumnya ada double bottom dan sekarang ada triple bottom. Tapi triple bottom ini masih hangat ya. Artinya pergerakan baru bergerak impulsif yang sangat kuat. Oke. Ada pergerakan impulsif yang sangat kuat, tapi kita melihatnya di weekly ini kecenderungannya sudah sangat besar ya, sudah memasuki lebih dari rata-rata pergerakan weekly.
Dan kalau kita ukur pergerakan weekly di minggu ini itu sudah mencapai berkisaran 102 ya, 102.63 dolar per troy ounce atau sebesar 5,19%. Artinya sangat besar sekali ya. Biasanya rata-rata weekly itu berkisaran 50 dolar per troy ounce. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan, dorongan ketika kita melihat apakah ini nantinya sampai dengan hari Jumat masih ada peluang kenaikan berlanjut. Oke, ini buat informasi. Kalau kita perhatikan dari penurunan candle weekly ke belakang ya, ini kan masih dalam posisi range yang ya kurang lebih dimakan oleh range yang 102 ini ya. Sampai kita menemukan di sini ada candle Marubozu bullish. Ya, ini Marubozu bullish nih di tanggal 13 Maret selama 1 minggu. Ini pergerakan impulsifnya sangat besar. Jadi acuannya range berikutnya kalau terjadi kenaikan kembali break di atas 2079.48 yang menjadikan resisten hari ini ya, kita memiliki target berikutnya itu bisa mencapai di level yang lebih tinggi. Ya, kita ukur dulu ya, yaitu di 2098.06, acuan daripada candle Marubozu bullish ini, target kenaikannya. Oke, nggak apa-apa, kita tandain dulu ya, kita tandain dulu seperti ini. Jadi di 2098.06 itu target berikutnya kalau terjadi bullish sampai dengan hari Jumat ini ya. Tapi kalau posisinya untuk tren besar masih kecenderungan adalah tren naik. Oke, kita sudah memiliki target atasnya. Dan sekarang saya akan turunkan dulu di time frame. Kalau daily kita bahasnya besok ya. Kita coba cek dulu time frame 4 jam. Karena saya melihatnya, nah ini sangat menarik juga perlu kita bahas. Karena kita kan rata-rata trader yang intraday ya, yang tentunya melihat peluang setiap hari. Maka seringkali kita menggunakan time frame yang lebih kecil untuk mencari peluang entry baik buy ataupun sell. Dan Anda bisa lihat tadi pagi saya sudah sampaikan posisinya tunggu sampai ada terjadi koreksi ya. Dan saat ini sudah terjadi koreksi ya, sudah terjadi koreksi di mana ketika memasuki sesi Eropa, market XAU/USD kecenderungannya adalah koreksi atau turun ya. Seperti trading plan yang saya sampaikan di sesi Asia tadi pagi, di analisa pagi, ketika terjadi pembukaan yang sangat signifikan sekali ya, sebesar kurang lebih 44 dolar per troy ounce dalam kurun waktu 2 menit. Itu sangat besar sekali volatilenya, dan ternyata diikutin oleh crude oil ya. Oil juga drop parah ya, dan XAU/USD terjadi kenaikan yang cukup besar hingga mencapai level tertingginya sepanjang masa ya, yang dimana sebelumnya ada di 2070.35 berhasil di break dan membentuk sebuah level tertinggi ya, atau meliquidity posisi 2070.35 ya, di liquidity dan membentuk sebuah high baru yaitu di 2079.48. Ini yang saya maksud area liquidity sebelumnya ya. Ini di liquidity atau di sweep posisinya, dan kemudian market XAU/USD kembali koreksi ya, atau turun. Oke, dan ini sangat harus betul-betul diwaspadai ya. Apakah saat ini sudah ada momentum untuk buy? Sebenarnya kalau di time frame besar, time frame 4 jam memang belum ada ya untuk kita ambil posisi buy, ataupun kalau sell sih saya rasa sangat beresiko ya untuk pergerakan saat ini. Tapi saya melihatnya, Anda bisa lihat, ini saya hapus dulu ya, ini saya hapus dulu. Anda bisa lihat di posisi saat ini kalau kita perhatikan. Oke, kalau di time frame kecil mungkin sudah ada peluang ya, nanti saya akan lihatkan ya. Dan Anda bisa lihat di pembukaan tadi pagi ya, sesi Asia terjadi pergerakan impulsif yang sangat kuat, dan penurunannya juga cukup signifikan ya. Artinya setelah naik dia langsung membentuk sebuah ekor, membentuk pergerakan impulsif, dan kemudian berganti candle di time frame 4 jam, ada dorongan seller, dan sampai dengan pergantian pukul 16.00 barusan di sini terjadi ya, di mana membentuk pergerakan 3 inside down. Nah, ini sangat beresiko juga akan terjadi lanjutan penurunan atau koreksi sebelum waktu dia bergerak
keluar dari jalur konsolidasinya. Jelas ya dari sini ya. Dan di sini sudah ada konfirmasi. Ini adalah salah satu konfirmasi 3 inside down. Apakah ini akan merespon terjadinya penurunan atau akan terkoreksi dia naik kembali? Ya makanya saya bilang cukup istilahnya memang harus kita lebih waspada dulu gitu. Harus memantau dulu posisi saat ini. Tentunya seperti itu ya. Dan memang bisa setelah dia keluar dari jalur konsolidasinya, ini kan jalur konsolidasi ya. Nah, pergerakan itu sudah membentuk sebuah pola impulsif break area konsolidasi, membentuk sebuah area base ya di sini di area resisten, kemudian impulsif kembali dan saat ini terjadi korektif. Artinya koreksi ya. Koreksi juga bisa masuk kepada area resisten become support di posisi ini. Nah, baru dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Gambarannya seperti itu polanya. Tapi hal yang perlu kita perhatikan juga karena kan hari ini hari Kamis ya. Nanti juga ada data pengangguran ya. Unemployment claim akan rilis pukul 19.30. Apakah akan menjadikan potensi pelemahan kembali indeks dolar sesuai dengan data yang sudah saya bahas ya. Anda bisa lihat, tonton videonya di hari Minggu sudah saya bahas. Dan yang perlu kita antisipasi sekarang gini, di pergerakan time frame 4 jam ya, di akhir sesi penutupan tadi pukul 16.00 dari jam 12 ini ya, ini kan membentuk pola impulsif bearish dan besarannya kisaran $15 per troy ounce, satu candle selama 4 jam. Oke. Artinya memang pergerakan hari ini sangat besar ya. Tadi dipicu oleh kenaikan bullish yang membentuk sebuah dorongan bullish $44 per troy ounce. Dan saat ini satu candle time frame 4 jam penurunannya sebesar 15, sekian dolar per troy ounce. Dan kalau kita lihat ya, saya akan tandain dulu yang menjadikan impulsif bearish ini ya, open bearishnya ya, saya tandain dulu. Kenapa? Karena nanti sampai bergantinya candle ya, ini open bearish ya seperti ini ya, di 2044.15 itu adalah tanda jika mana di break maka XAUUSD akan kembali menguat. Tandanya di situ. Tapi kan kita lihat time frame 4 jam ini akan berganti lagi di pukul 20.00 melewati news pukul 19.30. Artinya kalau news nanti ternyata memberikan dorongan bullish pada XAUUSD dan indeks dolar tentunya akan terjadi pelemahan, maka di time frame 4 jam ini akan membentuk candle bullish seperti ini. Nah, ini candle bullish ya. Paham maksud saya? Jadi artinya kita harus betul-betul menunggu kepastian yang terjadi. Ini bisa terjadi seperti ini ya. Karena nanti akan berganti candle 4 jam ini pukul 20.00. Kalau nanti betul-betul news tersebut memberikan impact pada indeks dolar terjadi pelemahan kembali, maka akan ada terjadi dorongan bullish yang terjadi. Maka ini bisa terjadi gagalnya pembentukan 3 inside down. Oke, tapi beda lagi kalau ternyata posisinya ada dorongan seller ya, dan ternyata bergerak lebih turun seperti ini ya, ada perlawanan dari posisi 3 white soldier ya, ada 3 candle hijau dan dilawan oleh 3 candle warna merah ya, maka di sini akan terjadi lanjutan koreksi ya. Itu aja. Jadi yang perlu kita lihat nantinya, kita belum tahu ya nanti pembukaan sesi Amerika apakah ini akan bergerak konsolidasi kecil di time frame yang lebih kecil, atau akan ada terjadi penguatan dorongan bullish menuju open di 2044, atau akan membentuk sebuah potensi penurunan. Karena saya melihatnya ini saat ini bergerak di area imbalance. Ini adalah area imbalance di mana pergerakan impulsif dari bawah dan atas ini membentuk sebuah pola imbalance ya. Nah, ada rongga di wilayah area ini. Nah, ini adalah area imbalance. Artinya pergerakan saat ini lagi masuk dalam posisi area imbalance. Oke ya, ada area imbalance di area tersebut. Juga bisa, makanya tadi katakan sampai nanti pembukaan sesi Amerika ya, apakah akan membentuk pola sideways seperti ini kembali. Kalau ini terjadi ya tentunya market akan menunggu nanti sesi Amerika ya, apakah memberikan dorongan kepada XAUUSD terjadi kenaikan atau akan terjadi penurunan kembali. Ini polanya ya, seperti itu. Dan yang perlu saya perhatikan lagi ketika ini koreksi ya, range-nya ini sudah tinggi loh.
Ya, ini range-nya sudah tinggi. Apakah mampu koreksi lebih dalam lagi? Untuk hari ini ya, saya bahas untuk hari ini ya. Karena range-nya itu sudah masuk pada kurang lebih hampir 50 dolar per troy ounce. Tepatnya di 49 dolar per troy ounce sekian. Kalau ini ada dorongan seller lagi masuk kepada area rally base rally, ini ada rally base rally dan ada order block posisi di posisi ini sudah masuk di wilayah kisaran 65 hingga 70 dolar per troy ounce. Itu sangat tinggi sekali dalam satu hari ya. Makanya itu yang menjadikan apakah betul-betul mampu sampai di posisi tersebut, karena keluar daripada area konsolidasi yang cukup lama ya. Ini adalah dan sudah berhasil break daripada resisten dan saat ini menjadi support ya. Resisten become support di posisi ini, saya tandain dulu ya. Ini adalah area resisten become support ya. Dan ada potensi memang akan bergerak menuju area support. Itu juga bisa terjadi. Makanya tadi poinnya ya, saya ulangi, poinnya adalah yang pertama kita lihat time frame 4 jam apakah mampu break di atas open 2044.15, artinya akan ada dorongan bullish kembali, atau akan terjadi dorongan seller masuk kepada area support yang dimana di sini ada area order block. Dan ini bisa saya jadikan acuan untuk zona buy saya di posisi ini. Ini ada order block yang saya akan tandain, order block time frame 4 jam tentunya. Sebentar, saya ganti di pusat. Nah, seperti ini ya. Ini ada order block. Ada area order blocknya di posisi tersebut. Dan ini masuk kepada zona buy saya di area order block ini ya. Ini adalah zona buy. Oke, kita tandain dulu ya. Di area tersebut berkisaran antara 2017.68 sampai dengan 2006.67 ya. Minimal kita punya gambaran lah di area tersebut. Oke ya, ini gambaran atas bawahnya sudah kita dapatkan, cuman kita belum tahu sampai hari ini apakah akan kuat seller ini dorongan dari pembentukan konfirmasi 3 inside down. Ada mother bar, inside bar, dan impulsive bearish yang berhasil break di bawah candle mother bar ini. Itu aja gambarannya. Tapi juga bisa, tadi saya ulangi lagi, bisa juga time frame 4 jam ini berhasil break lagi di atas open 2044.15 yang menunjukkan potensi kenaikan kembali. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita coba cek di time frame 1 jam. Ya, di time frame 1 jam seperti ini. Saat ini harga memasuki area imbalance. Dan saya akan memberikan konfirmasi jelas jika mana market berhasil break di atas open ya 2044.15, maka akan ada kecenderungan dia bergerak naik kembali, yaitu menuju area resisten di 2070 sampai 2079. Akan ada potensi kenaikan sampai ke area tersebut. Tapi kalau nantinya ternyata seller lebih kuat dorongan ke bawah ya, dan menuju area order block yang di time frame 4 jam di posisi ini di 2017 sampai dengan 2006, cek nanti apakah ada konfirmasi bullish engulfing, bullish pin bar kembali di posisi ini, maka akan ada potensi kenaikan kembali ya, menuju minimal ya, saya katakan minimal menyentuh area posisi 50% daripada kenaikan ini ya, kurang lebih di area open 2044.15 lah, kurang lebih di area sini. Oke, nanti kita cek ya 50% nya sebentar, kita tarik garis aja dulu. Oke, kita cek langsung 50% nya sampai berapa dari posisi terendah terakhir. Oke, sampai di wilayah area ini, coba kita cek dulu. Oke ya, tepat ya di 2043.28 ya. Ternyata area tersebut area 50% dari posisi pergerakan impulsif ini ya, minimal akan kembali ke area ini. Oke, dan tentunya kita pantau ya, nantinya kita lihat dulu news yang nanti malam akan rilis apakah sesuai dengan secara teknikal memang posisinya setelah impulsif dan saat ini bergerak korektif. Tinggal kita tunggu koreksinya ini sampai berapa, dan saat ini sudah sampai dengan area imbalance. Apakah berhasil masuk kepada area order block time frame 4 jam dan terjadi kenaikan kembali, atau akan membentuk posisi impulsif di pergerakan time frame 4 jam close di atas 2044.15 yang menunjukkan
pergerakan kenaikan kembali. Oke, ini yang bisa saya sampaikan ya sampai dengan sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan mengenai news insya Allah nanti saya akan update hasilnya di grup ZF Brotherhood di Telegram. Buat teman-teman yang belum mengikutin, silakan link aja di deskripsi setiap video. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.